Salam, Tuhan berkati. Jumpa lagi dengan saya di channel Ikut Tuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama dan tentunya merenungkan bersama-sama Injil Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 36 tentang kasihilah musuhmu. Mari kita dengarkan bacaan tersebut. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu terima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam perikop ini, Yesus sekali lagi benar-benar membuat terperangah, membuat terkejut hati para pendengarnya. Karena ajaran Yesus ini sangat keras. Benar, semacam ajaran yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh manusia. Bisa dibayangkan bagaimana Yesus itu menyuruh para pengikutnya untuk mengasihi musuhnya. Dan benar-benar kasihnya itu benar-benar nyata, sampai mau mendoakan, meminta berkat bagi orang yang membencinya. Kemudian juga kalau orang itu ditampar pipinya, Yesus menyuruh supaya orang yang ditampar itu memberi pipi yang lainnya. Kemudian kalau orang itu minta jubahnya, Yesus mengatakan berikan juga baju. Ini kalau pada zaman dulu kan orang berpakaian itu pertama pakai baju, kemudian baru jubahnya. Jadi kalau orang, Yesus bilang kalau orang mau minta jubah, ya kasih juga baju. Jadi di sini ingin menunjukkan bahwa ya kalau ada orang yang mau minta, serahkan semua apa yang kamu miliki. Ini pengajaran ini benar-benar sesuatu yang sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Dan ini merupakan suatu ajaran yang benar-benar keras. Apalagi bisa kita lihat pada bagian pertengahan perikop ini sampai akhir itu berapa kali Yesus semacam
menyamakan kalau pengikutnya itu tidak bisa berbuat seperti itu, tidak bisa mencintai musuhnya, tidak bisa mendoakan, minta berkat bagi orang yang membencinya, itu Yesus menyamakan mereka sama dengan orang-orang yang berdosa. Nah, di sini disebut beberapa kali dalam kalimat itu, apa jasamu? Apa bedanya dengan orang-orang berbuat dosa pun, orang-orang jahat pun, yang mereka melakukan seperti itu. Jadi ini, sekali lagi, ini ajaran yang sangat khusus sebenarnya, yang sangat sulit. Tapi Yesus menuntut kalau tidak bisa melakukan seperti itu, sama saja kita ini seperti orang-orang yang berdosa. Ini suatu ajaran yang sangat keras sebenarnya. Ajaran ini memang benar-benar tidak umum. Dan inilah standar yang diberikan, yang diberikan kepada para pengikutnya. Bahwa kalau mau mengikuti Yesus harus seperti itu. Dan ini memang bisa kita lihat sebenarnya ajaran ini berdasarkan atau berakar pada kasih Allah itu sendiri. Jadi Yesus ingin supaya para pengikutnya itu mempunyai karakter seperti karakter Allah sendiri. Bagaimana Allah itu melakukan hal yang seperti itu. Bisa kita lihat seberdosanya manusia itu, sebanyak apapun dosa yang telah dilakukan oleh manusia, Allah tetap mencintai. Manusia yang tidak tahu berterima kasih, yang katakanlah manusia itu benar-benar sangat mengecewakan Allah sebenarnya. Manusia itu telah menyakiti hati Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah? Allah tetap mencintai manusia ini. Dan disinilah yang diinginkan oleh Yesus. Bahwa kita ini yang mengaku anak-anak Allah itu harus mempunyai karakter seperti karakter Allah. Bahwa kita harus mencintai tanpa batas. Dan memang inilah sebenarnya bisa dikatakan ini semacam apa ya, kelebihan orang Kristen, semacam brand orang Kristen. Orang Kristen itu pasti mempunyai kasih. Dan ini kalau kita membahas perikop ini, sering kita ini sangat bangga bahwa orang Kristen itu seperti ajaran yang diberikan oleh Yesus itu. Bahwa orang Kristen itu keunggulannya adalah mengasihi, mempunyai kasih. Musuhnya aja itu tetap dicintai oleh orang Kristen. Kalau orang Kristen dihina, dia tidak ada dendam. Bahkan sebaliknya mendoakan orang itu. Orang yang membencinya itu didoakan. Orang Kristen itu murah hati. Seperti dalam perikop ini. Tapi pertanyaannya, ini kita itu sering membanggakan ajaran Kristen. Kita sering bangga orang Kristen adalah orang yang punya kasih. Orang Kristen itu tidak pendam. Orang Kristen itu mencintai musuhnya, bayangkan. Orang Kristen itu memberi semuanya kepada orang yang membutuhkan. Tapi pada kenyataannya, yang kita banggakan itu belum tentu kita laksanakan. Jadi PR bagi kita. Apa gunanya kita membanggakan ajaran Tuhan kalau kita tidak bisa melaksanakannya? Nah, ini PR yang harus kita lakukan. Kita ini hanya membanggakan kebaikan orang lain, tapi kita tidak melihat apa yang sudah kita lakukan. Jangan kira kita membanggakan ajaran Yesus, mengaku ajaran Yesus kita yang masuk surga. Belum tentu. Orang yang masuk surga itu kalau mengikuti, melaksanakan ajaran Yesus. Ini yang harus kita camkan.
Ya, sekali lagi terus terang ini yang sangat memprihatinkan. Banyak orang Kristen bangga akan kasih, tapi tidak mempunyai kasih. Untuk apa? Gak perlu seperti itu. Kita bangga akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu nggak perlu dibanggakan karena sudah dari sananya itu sudah membanggakan. Ini yang harus kita sadari. Bahkan kita berbuat baik pun kita nggak perlu bangga karena kita ini belum berbuat apa-apa, masih banyak kekurangan kita manusia. Yang penting itu apa sekarang? Ya, mengikuti ajarannya. Setiap ajaran Yesus seperti dalam perikopnya begitu sulit. Bagaimanapun harus kita coba untuk melakukannya. Dan sini sebenarnya bukan perkara mampu dan tidak mampu, bukan. Bisa tidak bisa, bukan. Tapi di sini sebenarnya perkara mau tidak kita mengikuti ajaran itu. Ini sebenarnya kuncinya. Maukah kita? Ini kemauan, bukan masalah ketidakmampuan, bukan. Harus diawali dengan kemauan, niat dari kita. Biarlah Tuhan itulah yang melihat. Kalau kita sudah berusaha, kita mau, yakinlah Tuhan itulah akan melihat usaha kita. Itu sebenarnya yang harus kita semacam tahap awal. Kita tinggalkan ajaran Tuhan, kita percaya bahwa itu adalah baik. Hal yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan, itu semua bisa terjadi. Ini bedanya manusia dengan Tuhan. Makanya kalau bagi kita tidak mungkin, ya kita berdoa pada Tuhan supaya itu dimungkinkan. Jadi setiap kemauan kita, niat kita, itu harus kita istilahnya kita minta kepada Tuhan untuk menguatkan langkah kita itu. Supaya apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin akhirnya bagi kita karena Tuhan itu. Memang seperti dalam perikop ini tadi, memang semacam hal yang tidak mungkin. Bagaimana kita bisa mencintai musuh-musuh kita, kita mendoakan, kita minta berkat bagi mereka. Kalau ada orang yang menampar pipi yang satu ini, kita kasihkan pipi yang sebelahnya. Tapi inilah, sekali lagi, inilah kehebatan, inilah semacam perbedaan kita yang ingin mengikuti Yesus dengan orang lain. Dan ini memang sebenarnya menjadi ciri khas kita. Dan inilah sebenarnya justru apa yang sulit, apa yang sebenarnya tidak mungkin ini harus kita laksanakan, dan inilah sebenarnya sebagai syarat, ya sekali lagi syarat untuk masuk surga. Kenapa? Ya inilah ajaran Yesus. Kita mengaku orang Kristen, tapi kalau tidak bisa mengikuti ajaran Yesus yang seperti ini, ya percuma saja. Kita nggak akan semacam gini loh. Kembali seperti tadi, banyak orang membanggakan agamanya, membanggakan apa yang ada dalam kitab suci. Karena memang terus terang ajaran kitab suci ini beda dengan ajaran yang lainnya. Dan ini yang terkesan itu bukan hanya kita, orang lain itu loh juga yang di luar Kristen itu loh sering terpelajar dengan ajaran ini. Mereka heran, dan disitu juga otomatis mereka itu bangga dengan ajaran ini. Hal ini memang benar, tapi yang menjadi masalah sekali lagi ini, ajaran yang baik ini bisa terlaksana nggak, bisa kita lakukan nggak, ini yang menjadi kunci. Kalau kita gagal melaksanakannya, ya apa bedanya kita ini seperti dalam pertengahan perikop ini? Apa bedanya kita ini dengan orang berdosa? Yesus sendiri yang mengatakan, kalau kita tidak bisa melakukan seperti itu, kita ini seperti orang berdosa.
Dan ini yang menjadi semacam permenungan yang harus kita gaungkan terus-menerus dalam setiap langkah kita dalam kehidupan ini. Ini yang menjadi persoalan kita. Maka di sini perlu semacam cambuk bagi kita sebenarnya. Kalau kita ini mengikuti Yesus, gak bisa kita setengah-setengah. Mengikuti Yesus itu 100% dalam hidup kita. Memang sulit, mengikuti Yesus itu memang sulit. Banyak cerita bagaimana sejarah gereja itu memberi contoh di situ bahwa mengikuti Yesus benar-benar kalau dipikir secara normal, dalam arti normal di sini dalam arti pemikir masyarakat yang berkembang yang ada pada setiap zaman, mengikuti Yesus itu sesuatu yang hal yang tidak mungkin, sesuatu yang aneh. Tapi justru disinilah sekali lagi perbedaan yang menjadi ciri khas para pengikut Yesus, bahwa di tengah dunia yang tidak tidak menomorsatukan kasih, atau bisa jadi ada kasih itu, tapi kasih yang setengah-setengah, kasih yang katakanlah kasih yang memilih mengasihi orang yang lebih dahulu mengasihi, kasih pada orang yang hanya terbatas, orang yang memberi keuntungan kepada kita. Kemudian ada orang Kristen yang mengatakan bahwa sudah untung loh saya itu tidak membalas dendam kepada mereka. Nah, ini sudah salah menurut perikop ini. Bukan tidak balas dendam ya, di sini ini secara singkat dan mudah Yesus ingin mengatakan, kalau kamu dimusuhi, dicelakai, bukan hanya kamu itu tidak boleh dendam, tapi sebaliknya apa yang buruk itu harus dijadikan yang baik. Jadi ada semacam ini anekdot kalau orang Kristen itu dilempar batu, ya, lempar dengan pisang. Ya mungkin itu agak itu ya, karena asosiasi kalau dilempar pisang berarti sama dengan mau mengatakan orang itu monyet, bukan. Kalau orang Kristen itu dilempar batu, lemparlah orang itu dengan roti. Ya kalau orang roti kan orang yang gitu kan, orang yang tinggi, orang yang dihargai. Tapi di sini intinya bahwa kita ini bukan hanya tidak boleh dendam, tapi justru kita ini dituntut untuk berbuat baik. Bahkan orang yang menyakiti kita itu loh, kita harus berbuat baik. Dan memang, ini sebenarnya sekali lagi ini yang karena bersumber pada karakter Allah. Maka ini yang harus kita sadari, bahwa kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang berdosa, orang yang tidak tahu berterima kasih. Tetapi Allah itu melihat bahwa kita yang berdosa, orang yang tidak tahu berterima kasih ini, Allah tetap ingin menyelamatkan kita. Dan di sini, sekali lagi, kembali ke awal, Yesus ingin para pengikutnya itu seperti Allah itu. Bahwa hidup di dunia ini harus seperti Allah. Hidup di tengah-tengah dunia yang katakanlah sudah carut marut, itu orang Kristen harus menjadi pembeda. Supaya apa? Itu tadi, bahwa kasih itu benar-benar melingkupi dunia ini. Sampai akhirnya, ya bisa kita lihat, kalau sebagian besar di dunia ini penuh kasih, disinilah surga itu terwujud. Dan inilah yang kita kejar selama ini. Bagaimana kasih itu benar-benar
nyata dalam kehidupan kita. Kita tidak menuntut kasih itu dari orang lain, tapi kita terlebih dahulu, kita yang menjadi pengikut Kristus untuk benar ingin memberikan kasih kepada semua orang. Sebagaimana Allah itu juga berlaku demikian. Maka sekali lagi, mari kita terus berbuat kasih. Kita harus yakin bahwa kasih itu harus kita berikan kepada orang lain seperti yang Allah berikan kepada kita. Ingat bahwa kasih yang diberikan Allah kepada kita itu adalah kasih yang tak terhingga, kasih tanpa syarat. Apapun yang kita alami, apapun yang kita istilahnya kita punya pengalaman yang buruk akibat orang lain, kita dimusuhi, orang lain itu membuat kita menderita, membuat kita ini sesak dalam dunia ini, kita harus tetap berikan. Kalau kita harus membuat mereka yang membuat kita ini buruk, kita harus membuat mereka itu menjadi baik, sehingga kasih kita itu bisa menularkan kasih kepada mereka, sehingga seluruh masyarakat kita, seluruh dunia ini penuh dengan kasih. Dan inilah surga yang kita kejar selama ini. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.